Sumatera Barat adalah salah satu dari sekian banyak provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan, baik kekayaan alam, kultur, budaya, kuliner, hingga tempat wisata yang dapat memanjakan para pecandu wisata. Pariwisata Sumatera Barat selalu punya alasan untuk menjadi sorotan. Salah satunya Masjid Al-Hakim yang berdiri megah di tepian Pantai Padang. Sekilas masjid tersebut memiliki desain yang sama dengan Taj Mahal yang bangunannya berdiri kokoh di Agra, negara India. Eksistensi Masjid Al-Hakim Padang hingga kini masih mengundang ketertarikan dari wisatawan lokal dan luar Sumatera Barat. Namun, tidak banyak yang tahu soal sosok seorang dermawan di balik pembangunan masjid yang mirip Taj Mahal di India itu. Nah, bagaimana sosok Masjid Al-Hakim ala Taj Mahal India itu? Yuk kita simak tayangan berikut ini dari tim kreatif Bukit Tinggi Vlog yang dipandu oleh Muhammad Wahyu Al-Ghifari langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bukit Tinggi Vlog. Pada hari ini kami dari tim Bukit Tinggi Vlog sedang berada di Masjid Al-Hakim yang berlokasi di Kota Padang. Nah, Masjid Al-Hakim ini merupakan sebuah masjid terapung loh sahabat. Jadi terapungnya itu bagaimana? Nah, sahabat bisa lihat di sisi samping dari masjidnya, yaitu ada Pantai Padang sahabat. Nah, lokasi masjidnya ini di Kota Padang dan replika dari masjidnya ini seperti Taj Mahal. Jadi Taj Mahalnya Indonesia ada di Kota Padang loh sahabat. Nah, kayak gitu. Nah, terus juga masjid ini dibangun atau diresmikan tepatnya pada bulan November, yaitu bertepatan dengan MTQ nasional yang diadakan di Sumatera Barat. Nah, untuk biaya pembangunan dari masjid ini, biayanya yang sangat gede. Dan masjidnya seperti ini sahabat jadinya. Nah, jadi masjidnya ini begitu indah. Terus juga ada replika-replika kecil yang semakin menambah daya tarik dari mata para pengunjung sahabat. Jadi ini juga merupakan salah satu objek wisata halal yang terdapat di Kota Padang. Taj Mahalnya Indonesia ini sahabat dibangun oleh satu orang. Nah, tapi untuk penyediaan fasilitas berupa bidang tanah dari masjid ini, dari lokasi masjid ini, itu tuh disediakan oleh pemerintah kota. Jadi pemerintah kota hanya menyediakan fasilitas berupa bidang tanah, sedangkan untuk bagian infrastruktur, pembangunan, dan hal-hal lain yang mengenai dari pembangunan masjid ini, itu tuh hanya dibangun oleh satu orang saja. Nah, sekarang kita berada di tempat berwudu di Masjid Al-Hakim. Nah, bisa sahabat lihat tempat berwudunya nih sangat bersih ya sahabat. Terus juga ada sedikit tumbuhan yang membuat yang membuat pemandangan dari masjid ini sangat memanjakan mata dari para jemaah yang datang di masjid ini. Terus juga untuk gerbang masuknya bisa sahabat lihat di sini. Nah, di sini gerbang masuknya ini sangat-sangat sangat-sangat megah sahabat. Terus juga ada sedikit warna-warna emas yang mana membuat hal ini atau masjid ini menjadi lebih indah sahabat gitu. Nah, sekarang kita berjalan-jalan di sekitar masjid ini. Nah, sekarang kita lagi berada di bagian samping dari Masjid Al-Hakim nih sahabat. Nah, bisa sahabat lihat di lantai satunya ini merupakan kawasan perkantoran nih sahabat. Jadi jika ada rapat dari lembaga masjidnya atau mengadakan
suatu kunjungan silaturahmi. Nah, di sini nih lokasinya di lantai 1. Nah, sedangkan di lantai 2-nya kita bisa berjalan-jalan sebentar ya sahabat untuk melihat. Nah, di lantai 2-nya ini baru merupakan tempat sholat nih sahabat dari para jemaah yang datang di masjid ini sahabat. Nah, perlu juga diinformasikan bahwasanya masjid ini terdiri dari 4 menara. Nah, bisa sahabat lihat ya, ada 4 menara di sini, yang mana ini merupakan replika dari Taj Mahal yang ada di India. Nah, sangat menarik banget nih sahabat. Ada 4 menara yang membuat masjid ini semakin megah dan semakin memanjakan mata dari para pengunjung. Nah, seperti itu sahabat. Nah, mungkin kita bisa berjalan-jalan sebentar melihat penampakan dari masjid ini. Nah, di sisi kanan dan kirinya juga ada tumbuh-tumbuhan ya sahabat, yang membuat gimana ya, feeling ketika saya berjalan di sini tuh terasa benar-benar megah terus juga selain memanjakan mata, tempat ini juga sangat membuat hati menjadi sejuk gitu loh sahabat. Jadi benar-benar wah, Masya Allah banget lah lokasi wisata di tempat ini. Nah, bisa sahabat lihat, ini juga merupakan tempat wudhunya juga yang ada di sisi lainnya dari masjid ini. Terus juga oh iya, jadi sahabat bisa lihat tadi kan kita telah berada di sisi selatannya. Nah, sekarang kita berada di sisi utaranya, dan ternyata lokasi ataupun infrastruktur dari pembangunannya juga sama nih sahabat. Di bagian utara ada tempat wudhu dan di bagian kiri juga ada tempat wudhu. Namun bedanya di bagian selatan tadi atau tempat yang kita kunjungi tadi itu merupakan tempat wudhu dari pria, sedangkan di bagian sini merupakan tempat wudhu dari wanitanya. Nah, parkirannya bisa sahabat lihat juga luas banget, dan sebenarnya pembangunannya belum 100% nih sahabat. Nah, bisa sahabat lihat ya, masih banyak kerikil-kerikil kecil di sini. Nah, mungkin yang kurang dari masjid ini di sisi pembangunannya cuma di bagian parkiran doang nih sahabat. Nah, jadi andaikan parkiran ini sudah selesai, maka masjid ini sudah 100% siap untuk digunakan gitu. Nah, di sini yang ada hal unik nih sahabat. Nah, di sini nih ada ATM beras nih sahabat. Ada ATM beras. Jadi selain masjidnya yang megah, infrastrukturnya yang wah, nah rupanya teknologinya nggak kalah keren nih sahabat. Ada ATM beras di sini sahabat. Nah, terus juga disediakan dispenser di sini untuk para jemaah. Mungkin juga nanti disediakan kayak kopi gratis ataupun teh gratis yang bisa dinikmati oleh para jemaah gitu. Nah, sekarang kita berada di lokasi pintu masuk dari masjid ini nih sahabat. Bisa sahabat lihat ya, pintu masuknya ini sangat megah. Terus juga replika-replikanya, arsitekturnya juga sangat sangat merepresentasikan dari masjid ini sahabat. Ya, sangat mirip lah dengan replika Taj Mahal yang ada di India. Jadi ketika sahabat ingin melihat Taj Mahal yang ada di India, namun sahabat merasa itu terlalu jauh gitu. Nah, sahabat bisa mengunjungi kota Padang nih sahabat. Soalnya di sini ini benar-benar merepresentasikan Taj Mahal yang ada di India. Nah, ayo sahabat, kita berjalan-jalan di sisi samping dari masjid ini. Nah, jika sahabat ingin melihat pemandangan pantai Padang dan indahnya pantai Padang, nah sahabat bisa berjalan-jalan di sisi bagian sininya sahabat, bagian selatannya sini sahabat. Nah, di sini sahabat disuguhkan pemandangan yang sangat indah nih sahabat. Bisa dilihat sendiri ya, air lautnya yang begitu biru gitu.
sangat memanjakan mata. Nah, tempat saya berdiri pada saat sekarang ini adalah pantainya nih sahabat, adalah airnya. Soalnya nanti kan, ini mungkin karena kita kunjungannya di pagi hari ini sahabat, jadi airnya itu tidak begitu pasang nih sahabat. Namun ketika kita berkunjung di sore ataupun di malam hari nanti, nah airnya sudah naik nih sahabat. Jadi ketika airnya ini naik, ketika terjadi pasang naik dari air lautnya ini sendiri, membuat masjid ini seolah-olah terapung nih sahabat. Nah, jadi seperti itu sahabat. Nah, bisa sahabat lihat juga, karena kita sekarang berada di lantai 1, seperti yang saya katakan tadi ya, di lantai dasarnya itu kan tempat wilayah perkantoran. Nah, karena kita telah berada di lantai 1, ada jembatan yang sangat mungil nih sahabat, sangat mungil, sangat unik nih sahabat. Yang mana jembatan ini menghubungkan antara tempat kita sholat di lantai 1-nya dan sisi wudhunya yang ada di lantai bawahnya. Bisa dilihat nih sahabat. Jadi di bawah ini merupakan tempat berwudhu dari Masjid Al-Hakim. Nah, tadi kan kita udah melihat kemegahan dari masjid ini di bagian dalamnya nih sahabat. Nah, tadi itu sengaja tidak kita review sebab ada jemaah lain yang sedang beribadah. Nah, jadi kita hargai, kita jaga suasananya agar tetap kondusif untuk menjaga kekhusyukan dari para jemaah tersebut. Nah, tapi sahabat tadi kan udah lihat, tadi kami sudah menyempatkan juga sedikit-sedikit mengambil potongan-potongan video dari penampakan yang ada di bagian dalam masjidnya. Nah, sangat megah kan sahabat. Nah, jadi mungkin seperti itulah kemegahan dari Masjid Al-Hakim ini. Nah, jadi seperti itu sahabat kemegahan dari Masjid Al-Hakim yang berlokasi di Kota Padang ini. Nah, jadi rugi semua ketika berkunjung di Kota Padang tidak menyempatkan untuk mengunjungi keindahan dari Masjid Al-Hakim ini. Dan perlu saya infokan juga bahwasanya Sumatera Barat ini termasuk ke dalam 10 besar destinasi wisata halal yang ada di Indonesia. Nah, Barat ini setahu saya hanya ada dua. Yang pertama Masjid Al-Hakim yang ada di Kota Padang ini, dan yang kedua di Carocok sana, Sumatera Barat juga. Dan yang di Carocok sana juga Masjid Terapung yang baru didirikan gitu sahabat. Nah, jadi seperti itu sahabat. Jadi ketika sahabat ingin berkunjung ke India untuk melihat Taj Mahal, tapi sahabat hanya bisa mengunjunginya lewat Google Maps, lewat internet doang. Nah, untuk memuaskan hasrat sahabat untuk berada di India tersebut, sahabat bisa ke Kota Padang ini untuk melihat keindahan dari Taj Mahal yang ada di
Indonesia gitu sahabat. Nah, sekian dulu review kami dari tim Bukit Tinggi Vlog dalam mengunjungi objek wisata halal Masjid Al-Hakim. Nah, saya ingatkan lagi, jangan lupa ya sahabat untuk datang ke Kota Padang ini untuk mengunjungi objek wisata halal ini, yaitu Masjid Al-Hakim berada di Kota Padang. Dadah sahabat.